pada tahun 2000, Tom Hanks membintangi sebuah film berjudul Castaway yang menceritakan bagaimana dia menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam sebuah kecelakaan pesawat. Dia terdampar dalam sebuah pulau dan terisolasi di situ. Dia hanya punya satu teman, yaitu sebuah bola voli yang dia beri nama Wilson. Dia kasih gambar wajah supaya terasa seperti seorang manusia. Nah, ketika melihat film ini dan membayangkannya, saya teringat dengan kondisi kita saat ini. Seperti orang yang sedang terisolasi di pulau kita masing-masing. Karena memang kata isolasi muncul dari kata insula yang artinya pulau. Dan kita bersyukur kita punya teknologi yang memungkinkan kita untuk bertukar pesan, bertelepon, melalui video call atau voice call dengan sahabat-sahabat kita. Namun toh ternyata itu nggak cukup untuk mengganti sebuah pertemuan ragawi antara manusia dengan manusia. Ketika membayangkan kondisi ini, saya teringat dengan Kidung Jemaat 425. Kirimlah pelita Injili. Kira-kira demikian ya. Ada sebuah situasi yang terpisah, kemudian kita diminta untuk mengirimkan pelita Injili. Tentu konteksnya ketika sang penulis lagu ini membayangkan sebuah tindakan misionaris untuk mengirimkan hidupnya dan dirinya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Namun pada saat ini, toh lagu itu meresonansi sebuah semangat hidup kita. Bahwa kita harus senantiasa mengirimkan pelita Injili. Kata Injili muncul dari kata Yunani Eungalion yang artinya kabar baik. Sehingga dengan demikian kalau kita ganti sedikit kalimatnya, sehingga kirimkanlah pelita kabar baik kepada sahabat-sahabat kita. Dan itulah sebetulnya yang sedang kita lakukan saat ini. Bahwa teknologi yang Tuhan kirimkan kepada kita ini, yang menjadi anugerah kita saat ini, perlu kita perbanyak. Di dalamnya adalah kabar-kabar baik kepada sahabat dan orang-orang kita kasihi. Sebagaimana orang yang sedang terisolasi, gawai ini seakan seperti sebuah kapal yang bisa mengirimkan kabar baik kepada orang di sana, di seberang sana. Kita nggak bisa menggapainya, namun kapal itu bisa sampai ke sana. Dan kiranya kabar baiklah yang kita kirimkan. Kiranya kabar yang menyukakan hatilah yang kita kirimkan pada saat ini. Agar dengan demikian, apa yang kita kirimkan dan apa yang kita terima adalah kabar yang membangkitkan semangat kita hari demi hari. Ini penting karena pada saat isolasi seperti ini, kita bisa stres, kita bisa bosan, terganggu kesehatan mental kita. Sehingga ketika semua itu diisi dengan berita-berita buruk, maka semakin menurunlah apa yang kita alami. Namun sebaliknya, kita bisa mengalami satu penyembuhan atau bahkan minimal satu penghiburan ketika kita mengirimkan berita-berita baik kepada sahabat dan orang-orang kita kasih. Sehingga lihatlah gawai kita ini, handphone kita ini sebagai kapal yang hendak mengirimkan berita Injili, berita kabar baik kepada banyak orang di luar sana. Gunakanlah sebagai media Allah untuk boleh menyapa banyak orang melalui kabar-kabar baik. Seperti yang kita lakukan saat ini. Gereja berusaha dengan keras agar kabar baik yang kita rasakan pada hari ini, refleksi harian ini, untuk menyapa hati kita. Menyapa kondisi emosi kita, kondisi psikologis kita. Agar bukan kabar buruk yang senantiasa kita dengar, namun kabar baik dan berita-berita dari Allah sajalah yang boleh kita tukar dan kita kirimkan kepada sahabat-sahabat kita. Sehingga di hari ini, seperti kata Paulus dalam Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu mengabarkan kabar baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Hari ini, mari kita refleksikan ini bersama. Bahwa apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita mampu lakukan adalah mengirimkan kabar baik. Karena di depan sana, para pejuang-pejuang kesehatan sedang mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya. Minimal yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan berita dan kabar baik. Mari kita refleksikan bersama, dan sahabatku semua boleh berdoa secara pribadi. Pada akhir nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama. Silahkan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini Engkau mengingatkan kami betapa terbatasnya kehidupan kami. Namun Engkau telah menganugerahkan kepada kami kapal-kapal pembawa pesan yang begitu cepat bisa kami nikmati. Kiranya kapal-kapal itu membawa kabar-kabar baik dan bukan kabar buruk. Kabar-kabar yang mengeratkan persahabatan dan bukan yang memisahkan di antara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk teknologi ini. Dan di saat yang sama, kami hendak memupuk kembali kesabaran kami, memupuk kembali kekuatan kami di masa-masa isolasi ini, agar mereka yang sedang berjuang di depan sana boleh berjuang dengan teguh dan kokoh dan tidak menambah pasien yang tidak perlu. Dan kami di rumah, tugas kami adalah membawa kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat menjadi pembawa kabar gembira. Tuhan memberkati kita semua. Amin.